Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Masih tetap semangat ya dalam pembelajaran daring kita. Baik, untuk layanan BK kali ini, Ibu ingin menyampaikan tentang materi kenakalan remaja. Apa sih sebenarnya kenakalan remaja itu? Tentunya kalian sering dengar ya pada saat SMP, kemudian di media sosial, kemudian di berita-berita kenakalan remaja itu seperti apa. Baik, kita ambil pengertiannya dulu. Kenakalan remaja adalah suatu bentuk aktivitas, kegiatan, atau perbuatan yang melanggar norma, yang melanggar hukum, yang melanggar ketentuan di lingkungan sekitar, yaitu berusia antara 13 sampai dengan 18 tahun. Nah, kalau 13 sampai 18 tahun mungkin kalian termasuk di dalamnya ya. Itu bisa dikatakan dengan remaja. Minggu lalu sudah kita bahas materi tentang masa-masa remaja ya, yaitu berkisar antara berumur 13 sampai dengan 18 tahun. Baik, mungkin kalian sudah ngerti dan paham betul kenakalan remaja itu seperti apa saja. Ibu jelaskan masing-masing jenis-jenis kenakalan remaja. Di sini kalian bisa lihat ya, ada beberapa anak yang mengikuti balapan liar di situ. Nah, ini bisa dibilang dan kenakalan remaja. Yang pertama jenis kenakalan remaja yaitu memakai narkoba. Memakai narkoba ini sudah tidak asing lagi ya anak-anak sekarang, walaupun dia tidak bisa membeli narkoba, tapi ada jenis-jenis narkoba yang hampir dosisnya menyamai dengan narkoba seperti Ginet. Kalian pernah dengar Ginet apa Jenit ya? Ibu lupa. Nah, pokoknya jenis obat seperti itu yang tidak layak konsumsi itu dikonsumsi oleh para remaja. Biasanya mereka ini melakukan meminum atau memakan narkoba ini biasanya karena mengurangi kejenuhan, mengurangi dan kebosanan. Padahal salah ya, setiap kali ada masalah itu sebenarnya jangan larikan ke obat. Bisa dilakukan dengan hal-hal yang positif, misalnya mengikuti eskul, olahraga, mengikuti kegiatan yang hal yang positif. Ya, pokoknya yang berkaitan tentang di lingkungan di sekitar kita yang berbau hal yang positif ya, kegiatan yang positif. Kemudian pencurian. Banyak dari orang dewasa berpikir bahwa pencurian kerap kali dilakukan oleh yang berusia di atas 20 tahun. Atau 13 sampai 18 tahun pun juga ada ya anak-anak yang mencuri untuk mencari keinginan-keinginan yang kurang dia capai. Biasanya dia bisa mencuri uang orang tuanya, mencuri hal-hal yang kecil, seperti HP, laptop, kemudian yang bisa dijual lagi ya, itu biasanya dilakukan oleh anak-anak remaja. Kemudian balapan liar. Tadi balapan liar sudah kalian lihat di sini tadi. Nah, ini balapan liar yang tidak ada izin yang mereka lakukan di jalan raya yang seharusnya dilewati oleh orang-orang umum, tapi dia dipakainya dengan balapan liar. Ini juga kenakalan remaja ya, yang tidak harus kalian lakukan ya. Kemudian balapan liar itu sendiri bisa merenggut nyawa seseorang. Kalian bisa lihat di Instagram, Ibu lihat kemarin itu ada anak-anak yang balapan liar itu sampai menabrak orang lain yang lewat di situ. Karena dia memakai jalanan umum, seharusnya tidak boleh hal itu dilakukan, karena jika dilakukan banyak efek samping dan risiko yang dihadapi. Ya, salah satunya yaitu merenggut nyawa. Kemudian tawuran. Tawuran ini memang sudah ada sejak zaman dulu ya, sejak zaman ibu sekolah pun sudah ada yang namanya tawuran. Banyak media sosial memberitahukan tentang kenakalan remaja berupa tawuran ini. Banyak hal yang mereka inginkan dengan mencapai keinginan yang kurang tercapai ya untuk melakukan tawuran ini, karena selisih paham, kemudian masalah perlombaan itu biasa sering terjadi tawuran ya. Mungkin masalah perempuan juga iya, perebutan cewek. Nah, itu biasanya juga dilakukan tawuran dari satu sekolah ke sekolah lain. Mereka yang melakukan tawuran biasanya dilakukan antar sekolah, antar siswa sekolah ya. Masih banyak lagi jenis-jenis kenakalan remaja seperti bolos sekolah, minuman keras, perjudian, itu juga disebut dengan kenakalan remaja. Ini penyebab kenakalan remaja. Apa saja sih penyebab kenakalan remaja itu? Ada dua faktor ya, faktor dari lingkungan, faktor dari diri sendiri. Faktor dari eksternal atau lingkungan itu faktor keluarga. Faktor keluarga menjadi utama yang paling mempengaruhi kenakalan remaja. Kenapa demikian? Karena belajar yang paling pertama itu adalah keluarga. Di tempat keluarga lah lingkungan pertama yang mereka kenal sejak kecil. Bagaimana cara orang tua mendidik anaknya untuk
lebih perhatian kepada anak-anaknya ya. Biasanya itu kurang kasih sayang, kemudian orang tuanya sibuk ya, berangkat pagi pulang malam, anaknya tidak terperhatikan. Akhirnya anak-anak yang tidak merasa diberikan kasih sayang yang penuh itu, mereka mencari kenyamanan di luar sana ya. Akhirnya melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Biasanya anak-anak memiliki masalah kerap kali melakukan tindakan yang melanggar hukum. Awalnya mencoba mencari perhatian dan kenakalan kecil sehingga mereka terbiasa diperhatikan, mendapat perhatian dari tindakan tersebut. Yang kedua, pergaulan. Bagaimana pergaulan seorang anak perlu diperhatikan, tidak ada salahnya untuk tahu dengan siapa mereka bergaul. Ya, kalian jangan marah jika orang tua atau ibu kalian nanya, kamu pergi sama siapa nak? Sama si Abu. Kalian harus ngomong sama siapa kalian berangkat dari rumah, sama siapa kalian pergi, sama siapa kalian bergaul dan berteman. Karena apa? Supaya tahu orang tua itu menjalin komunikasinya dengan anak-anak tersebut, kira-kira nih anak ini anak baik apa tidak, anak yang bisa menjerumuskan atau tidak. Nah, itu perlu tahu orang tua kalian. Jangan kalian menutup diri ya, atau kalian berbohong, mah saya jalan sama si A, ternyata kalian jalan dengan si B. Jangan sesekali untuk berbohong. Kemudian lingkungan sosial, ternyata lingkungan sosial juga mempengaruhi tempat kalian sekolah, kemudian lingkungan kalian bergaul, kemudian kalian sering mengikuti klub-klub motor atau yang hal-hal yang klub motor sebenarnya bagus dan baik aja ya, ada klub-klub tertentu, olahraga juga bagus. Cuman kalau dalam hal yang beradaptasinya atau orang-orang yang kalian kumpul itu orang yang tidak baik atau negatif, mending tidak usah menjadi atau bergabung dalam klub tersebut. Kemudian faktor internal yang mempengaruhi kenakalan remaja, pencarian jati diri. Nah, biasanya anak-anak seperti kalian ini mencari jati dirinya. Masa pubertas kalian memang ada pada saat umur-umur sekarang ini ya. Cuman ya harus tahu sisi baik dan sisi negatifnya. Kemudian pengendalian diri yang lemah. Meski dari pihak keluarga telah memberikan arahan, didikan, terkadang seorang remaja memiliki kelemahan dalam pengendalian diri. Mereka belum bisa mengontrol emosi serta rasa penasaran dengan tepat sehingga mudah terjerumus melakukan kenakalan remaja ya. Pengendalian diri yang lemah ini bisa dikatakan dia tidak mampu untuk mengendalikan dirinya, bahwa hal ini jangan dilakukan tapi dia lakukan. Dia tahu hal ini tidak baik tapi dia lakukan juga. Nah, itu biasanya pengendalian dirinya yang lemah. Nih, kalian bisa lihat kenakalan remaja ini tawuran antar sekolah ya, bisa kalian lihat gambar di situ. Kenakalan remaja pada umumnya terjadi dalam lingkungan luar sekolah ataupun lingkungan sekolah. Berikut adalah contoh kenakalan remaja. Pertama, berkelahi dengan teman, membolos, melihat menonton video dewasa, pemakaian obat terlarang, tawuran, penipuan, pencurian, dan balapan liar. Dan masih banyak lagi ya kenakalan-kenakalan remaja yang dilakukan pada masa-masa umur seperti kalian. Cara mengatasinya seperti apa? Jadi supaya kalian yang sudah terlanjur, seandainya gimana Bu kalau sudah kenakalan remaja sudah terlanjur, itu kembali ke diri kalian lagi. Ada niat untuk berubah apa enggak? Kemudian perhatian orang tua itu sangat cukup untuk membantu anak yang sudah sudah menjadi kenakalan remaja yang sudah tingkat tinggi. Itu perhatian yang cukup banyak harus ada ya, berikan kasih sayang. Kemudian orang tua juga harus wajib memberikan motivasi, dukungan kepada anak, jangan hanya sibuk bekerja dan dia lupa dan anak-anaknya atau kurang memberikan kasih sayang. Kemudian setiap perbuatan pasti akan memberikan dampak bagi diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Begitu juga dengan kenakalan remaja, tindakan kenakalan yang mereka lakukan jika tidak terjadi dalam lingkungan keluarga tentunya masih bisa mendapatkan pengarahan tepat dari orang tua. Ya, orang tua sangat penting untuk pengarahan bagi anaknya untuk menjadi lebih baik. Oke, sampai di sini Ibu rasa untuk kenakalan remaja ini dan cara menanggulanginya sudah cukup jelas. Silahkan nanti jika ada yang kurang paham dan kurang dipahami atau dimengerti, silahkan wapri Ibu ya untuk materi ini. Hari ini Ibu rasa cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.